Ya, baik. Selamat malam Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian. Ini edisi pertama begitu ya. Kita punya Balmi namanya, bahas liturgi minggu ini supaya kita bisa lebih mempersiapkan diri. Kalau ada pertanyaan yang hendak ditanyakan terkait dengan susunan ibadah atau liturgi, kita akan bisa bahas. Konsepnya kurang lebih seperti persiapan guru sekolah minggu atau juga persiapan-persiapan lainnya. Ya. Nah, Bapak Ibu semua, saudara-saudari, rekan-rekan semua, sebelum kita mulai, kita akan doa. Mungkin ini kebetulan Bu Marlen mic-nya nyala nih. Boleh Bu Marlen bantu doa buka? Judulnya apa ya? Bahas liturgi, Bu. Bilangnya persiapan ibadah. Ya udah, sebelum kita memulai, kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kesempatan yang baik ini. Tuhan sudah memberikan kami waktu untuk berkumpul bersama rekan-rekan sepelayanan dalam rangka persiapan liturgi buat tanggal 26 hari Minggu untuk kebaktian ke-1 dan ke-2. Kiranya Tuhan menyertai kami, memampukan kami menyimak dan dapat mempersiapkan diri kami, hati kami untuk pelayanan ini. Kami memohon pertolongan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, Pak Sam. Amin. Baik, terima kasih Bu Marlen. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, rekan-rekan semua, nah kita akan melihat file liturginya ini yang sudah diisi dengan beberapa kata-kata begitu ya. Nah, kalau kita lihat di file ini, maka untuk minggu ini berarti tanggal 26 dalam rangka pertukaran minggu keempat, seperti biasa yang khotbah adalah dari luar gitu ya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu rekan-rekan penatua, kita bisa lihat di sini ya untuk persiapannya, loncengnya kapan, lalu juga kapan warta lisan masuk begitu ya. Untuk yang KU1 di 6.50 lonceng sekalinya, lalu yang di KU2 itu di 8.50 gitu ya. Lalu juga kita akan seperti biasa yang rutin kita lakukan, yakni kita berdoa persiapan konsistori, baik perwakilan dari pemandu pemusik maupun juga dari multimedia dan juga petugas kolektor gitu ya, dan juga PL dan pokoknya petugas kebaktian gitu ya. Nah, 6.55 dan 8.55 kalau kurang 5 menit maka Bapak Ibu Saudari itu pasti adalah warta lisan gitu ya, baca warta lisan. Nah, reminder untuk ini di KU2, khususnya yang bagian warta KU2 begitu ya Bapak Ibu Saudari. Nah, di warta KU2 ada persembahan pujian di awal warta gitu ya. Ada persembahan pujian di awal warta karena di sini ada pengisi pujian di minggu keempat dari SMP BPK Penabur. Di KU1 dia posisinya sebelum khotbah, di KU2 dia di awal warta. Pak, kenapa di awal warta? Karena sederhana, kita punya keputusan Bapak Ibu Saudari untuk sorry. Kalau pengisinya anak-anak, pengisinya remaja dan juga lansia, maka dia ditempatkan di awal warta. Kenapa? Karena kalau anak-anak dan remaja mereka akan melanjutkan kegiatan. Anak-anak pasti lanjut ke sekolah minggu, masuk ke kelas, remaja pasti langsung lanjut dengan kegiatan untuk untuk kebersamaan mereka kalau minggu kedua. Dan kalau misalkan ini guru sekolah minggu juga sama, karena pasti akan nyebrang langsung ngajar begitu ya. Dan kalau yang lansia, Bapak Ibu Saudari, maka setiap habis kebaktian satu, lansia itu punya kegiatan begitu ya. Saya menyebutnya dengan sebutan apel lansia gitu ya. Mereka pasti ada kegiatan kebersamaan pelayanan, di situ ada latihan nyanyi juga, ada bincang-bincang juga. Makanya kita setting untuk anak dan guru sekolah minggu tentunya, lalu juga remaja dan lansia itu ketika ada bagian di KU2 maka mereka akan ditempatkan di awal warta ya, sehingga mereka bisa selesai menyanyi maka mereka langsung bisa melanjutkan aktivitasnya di jam 9 itu ya. Nah, itu Bapak Ibu Saudari mungkin notes untuk warta jemaat lisan bahwa ada pengisi pujian di minggu ini di awal warta, yakni SMP Penabur.
Loh Pak, penabur? Nah, penabur kan anak-anak. SMP berarti asumsinya mereka adalah anak-anak kelas Immanuel, ya. Anak-anak kelas Immanuel atau pra remaja. Ya. Setelah mereka nyanyi, mereka akan langsung ke kelas Immanuel. Ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu Saudari, maka ada lonceng 3 kali yang seperti biasa dibunyikan pada saat umat berdiri dan lagu sudah masuk bagian intro. Nah, untuk prosesi masuk, Bapak Ibu serta saudari-saudari, sampai sini dulu bagian atas, apakah ada yang hendak ditanyakan sebelum saya lanjut? Aman semua Bapak Ibu? Aman. Ya. Oke. Aman. Nah, kita akan lihat di lagu pertama. Nah, seperti biasa, lagu pertama ini kita pakai KJ 397 ya. Ini lagu yang cukup familiar. Kita nyanyi bait 1, 2, dan 4 ya. Ini sesuai masukan rakor waktu terakhir kita sudah masukkan juga versi scan scan angkanya, notasi angkanya begitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini dinyanyikan 3 bait, bait 1, 2, dan 4. Nah, karena dinyanyikan 3 bait, maka prosesi masuk di mana itu diikuti oleh yang bawa Alkitab alias PL, lalu juga PF, dan di belakangnya itu ada majelis jemaat, lalu juga ada petugas kolektan. Nah, itu kita akan masuk di bait yang kedua, ya, Bapak Ibu Saudari. Ya. Nah, di bait kedua itu masuk pendeta sama ininya nih, sama perangkat yang lain, gitu ya. Itu masuk di bait kedua. Ya. Jadi nyanyinya 3 kali, bait 1, bait kedua, dan bait keempat. Gitu ya, 1, 2, dan 4. Nah, ini mungkin rekan-rekan pemandu dan pemusik bisa menyesuaikan temponya seperti apa. Yang pasti karena ini lagu awal berarti harusnya dibawakan dengan semangat begitu ya. Nah, setelah lagu pertama selesai beres bait keempat, orang sudah naik semua, ya pasti seperti biasa fotum dan salam ya. Amin-aminnya juga model yang umum kita pakai begitu ya, karena ini bukan dalam edisi liturgi khusus seperti Paskah ataupun Natal, Advent maupun Prapaskah gitu ya. Jadi aminnya seperti yang biasa kita sudah pakai. Selesai fotum dan salam, maka di sini ada kata pembuka dan pengakuan dosa. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari khususnya yang PL mohon diperhatikan. Ada momen di mana ini hening sejenak. Tolong jangan ditabrak ya. Tolong jangan ditabrak. Karena apa? Ini momen di mana kita mengajak umat untuk merenungkan ya. Makanya kan di sini ada kata, karena itu marilah kita datang dengan rendah hati di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan keterbatasan kita. Ada momen hening sejenak di mana kita memberikan kesempatan kepada umat dan juga seluruh yang lain termasuk musik, pemandu, dan juga kita semua untuk memiliki waktu teduh sejenak ya. Umumnya hitungan, saya diajarin sama dosen liturgika di kampus waktu itu, hitung aja 10 hitungan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Tapi jangan 10 detik banget itu ngebut gitu ya. Agak di pokoknya 10 hitungan lah gitu ya. Heningnya 10 hitungan supaya benar-benar kerasa heningnya gitu ya, Bapak Ibu Saudari ya. Dan juga mohon diperhatikan bacanya agak agak di bawah santai karena ini ada moodnya ya. Kalau kita lihat di sini, hari ini kita datang membawa berbagai cerita hidup ya. Ada yang bersyukur, ada yang mungkin terasa kosong, lelah, atau bahkan kehilangan arah. Itu ada notes-nya karena ada komanya di sini gitu ya. Jadi dirasakan kata-kata yang dibacakan, nggak sekarang gitu ya. Jangan kayak senapan mesin, tolong. Lalu juga ketika berdoa, Bapak Ibu Saudari, di sini mari kita berdoa, ada titik berarti kita agak rem sedikit di sini gitu ya. Tuhan, Kau memanggil dan seterusnya, sampai di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Nah, ini jangan lupa umat diundang untuk bangkit berdiri, berita anugerah seperti biasa. Nah, tolong ini diingat ya, Bapak Ibu Saudari, ada kata-kata ini sebelum kita menyanyikan salam damai ya. Ini menjadi sebuah tanda karena kadang kita itu begitu habis damai Kristus bagimu juga,
suka langsung udah mulai siap-siap angkat tangan gitu ya mau salaman, tapi ingat ada bagian ini ya, semacam aklamasi yang menyatakan bahwa Tuhan sudah mengampuni kita ya, baru setelah beres salam damai. Jadi kita nyanyikan lagu yang seperti biasa. Gitu. Nah, habis salam damai, lagunya ya Yesus segala-galanya di bagian ini. Untuk lagu rekan-rekan pemusik dan pemandu aman ya semua ya, yang lagu pertama maupun lagu kedua. Aman Pak, aman. Aman ya. Oke. Nah, ini Yesus segala-galanya cukup bait pertama dan bait keempat, gitu ya. Nah, nanti, ini karena ini PF luar, maka panggilan untuk yang di KU1 khususnya, kalau KU2 kan pasti yang baca warta. Yang di KU1 pengisi pujian itu tolong dipanggilkan oleh PL bertugas, gitu ya. Oleh oleh PL, pemimpin liturgi ya. Ada pengisi pujian dari SMP BPK Penabur. Jadi kita bisa bilang setelah kita mempersilahkan umat untuk duduk gitu ya, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari siswa dan siswi SMP BPK Penabur seperti biasa gitu ya. Dipersilakan untuk mereka nanti maju ke depan ya. Nah, ini rekan-rekan pemimpin liturgi tolong diperhatikan gitu ya, karena ini PF luar gitu. Kalau PF dalam sih pasti yang manggil nanti PF-nya gitu. Tapi karena ini PF-nya PF luar, tolong ini rekan-rekan PL langsung untuk manuver di bagian ini gitu ya. Dan juga rekan-rekan PIC untuk mengingatkan rekan PL pada saat briefing sebelum mulai ibadah dan sebelum doa gitu ya. Setelah beres pengisi pujian, ya nanti seperti biasa langsung pelayanan firman. Nah, ini juga bacaan Kisah Para Rasulnya ini dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai dengan 47. Lalu juga ini seperti biasa. Nah, ini untuk Mazmurnya, Mazmur 23 gitu ya. Ini Mazmurnya kayaknya familiar buat kita gitu ya. Mazmurnya untuk rekan-rekan pemusik, Mazmurnya aman ya. Ini nggak riuh kan ya Mazmur 23 ini. Aman Pak, aman. Aman ya, oke. Ini seperti biasa kita nyanyikan bait pertama sampai dengan bait keempat karena full Mazmur 23. Ini musiknya agak mendayu-dayu. Referensinya kalau kita mau cari referensi, ada beberapa channel yang disarankan gitu. Yang pertama pasti YKB, itu udah jadi corong media kita lah. Yang kedua kita bisa kalau melihat channel yang di gereja-gereja itu bisa yang pertama GKI Peterongan, yang kedua Karangsaru itu KJP KJNKB di sana cukup lengkap. Channelnya namanya Warta Karangsaru. Kalau Peterongan pasti GKI Peterongan, dan yang ketiga GKI Serpong juga kadang dia bikin aransemennya unik gitu ya. Itu juga bisa kita jadikan referensi gitu ya. Kalau Ignite GKI atau GKI Orkestra itu kejauhan, riuh, terlalu riuh itu. Nah, ini Mazmur kita gitu ya Bapak Ibu Saudari untuk besok. Jadi bait 1 sampai 4 semuanya dinyanyikan ya. Habis Mazmur seperti biasa langsung bacaan kedua 1 Petrus 2 ayat 19 sampai dengan 25, lalu Injil dibacakan oleh PF ya. Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 10. Nah, untuk haleluya seperti biasa, haleluya 3 kali yang kita biasa pakai hale-hale itu. Nah, khotbah, saat hening, pengakuan iman rasuli, ya, berdiri dengan sikap tegak, ini bagian PL. Nah, untuk doa syafaat Bapak Ibu Saudari, ini kita doa Bapa Kaminya minggu pertama dan minggu keempat itu dinyanyikan. Ya, kalau minggu kelima sifatnya tentatif. Minggu pertama dan keempat itu dinyanyikan, minggu kedua dan minggu ketiga itu diucapkan. Ya, jadi karena ini minggu keempat, maka doa syafaatnya kita nyanyikan versi yang biasa, begitu ya. Lalu untuk persembahan seperti biasa begini, khusus dari pas persembahannya dari 2 Korintus 9 ayat 8. Nah, untuk persembahan mohon diperhatikan rekan-rekan. Jadi ini lagunya memang cuma 3 bait gitu ya, Tuhan betapa banyaknya. Saya udah nyari apakah ada bait tambahannya, nggak ada ternyata. Jadi cuma 3 bait. Nah, mohon diperhatikan khususnya rekan-rekan PL gitu ya. Nanti tolong diberikan aba-aba ketika memang kantong sudah siap untuk maju ke depan. Sehingga nanti rekan-rekan pemandu hanya menyanyikan bait 1 sampai dengan bait kedua saja ya.
bait ketiga itu berdasarkan arahan dari aba-aba PL, ya. Jadi misalkan rekan-rekan PL, tolong jangan lupa kalau udah lihat udah mulai baris nih, udah mulai maju gitu ya si pembawa persembahannya, langsung kita bilang aja umat diundang untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan bait yang ketiga, masuklah di situ. Nah, bagaimana dengan kalau misalkan ternyata lama nih bait 1, kedua, terus jedanya agak lama. Nah, PL sebenarnya bisa mengulang 1 kali, gitu ya. Mengulang, misalkan kalau saran saya sih nggak usah ngambil dari bait pertama, ambil aja dari bait kedua, ya. Supaya nanti transisinya ketika mau masuk bait ketiga itu lebih gampang. Kalau kita ngambil dari bait pertama, takutnya keclok, ya. Begitu masuk bait pertama, ternyata mau masuk bait kedua, udah kita nyanyi setengah bait, orang udah siap ke depan gitu ya. Nah, keclok, nanggung nih. Kalau gitu kita taktiknya apa? Kita ngambil aja dari bait kedua, ya. Kalau memang dibutuhkan pengulangan 1 kali, kita lihat kondisinya. Tapi kalau misalnya nggak, kalau misalkan kita lihat nggak usah diulang, nggak apa-apa, ya tidak masalah juga gitu ya. 1 dan 2 hening saja, karena beberapa GKI, Bapak Ibu Saudari, kalau kita perhatikan ketika kantong kolektor itu berjalan dan lagunya memang sudah hening, ya dibiarkan saja, karena nanti baru nyanyi lagi pada saat kantong sudah berjalan maju ke depan, itu tidak masalah. Tapi kalau memang kita ada, kayaknya boleh diulang, ambil aja dari bait kedua, supaya nanti transisi ke bait ketiganya, ketika memang kita ajak umat kita undang bangkit berdiri, itu udah enak. Ya, supaya transisi pemusik dan pemandu ketika masuk ke bait ketiga itu udah enak, ya. Jadi nggak mesti kita ngambil dari bait pertama lagi, nggak mesti, ya. Cukup kadang kita biarkan saja, ya tidak masalah gitu ya. Kalau memang kita mau ulang, ya ulang bait kedua aja. Kita bisa ngomong kita ulang baitnya yang kedua, itu bagiannya PL, ya. Diskresi PL untuk bilang kita ulang bait yang kedua, ya. Ketika ulang juga baiknya sih jangan langsung masuk, supaya nanti teksnya menyiapkan diri dulu, dan juga di slide menyiapkan diri, baru nanti kalau teksnya udah keluar baru kita langsung masuk begitu ya. Nah, untuk persembahan, karena ini ada saran dan masukan, apa mau ada pertanyaan dulu Bapak Ibu Saudari, khususnya dari rekan-rekan PL maupun pemusik dan pemandu gitu ya. Pak Sam mau nanya, Ya, Bu. itu Ya. yang persembahan pujian kan biasanya suka setelah selesai nyanyi itu ada ucapan terima kasih ya. Itu biasanya kalau langsung khotbah kan Pak Samuel yang ngucapin terima kasih atas pujian. Kalau ini gimana? Itu sih nggak masalah, Bu. Nggak ada pun juga nggak apa-apa. Itu kan complimentary aja, bukan sesuatu yang wajib kudu harus gitu ya. Sifatnya dia kan sunnah tuh. Ada bagus, nggak ada ya nggak masalah juga. Tergantung pendetanya, karena setelah selesai persembahan pujian itu sudah bagiannya PF, gitu ya. PF sudah naik posisinya. Jadi nggak masalah ada ucapan terima kasih atas persembahan pujian, atau misalkan nggak ada pun dia langsung PF-nya ngomong sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan mari kita berdoa, itu nggak masalah, gitu ya. Okay. Itu as desire aja kok. Gitu. Ada lagi, Bapak Ibu? Kalau nggak ada, jadi rekan-rekan PL tolong diingat ya, kalau memang merasa butuh 1 kali pengulangan, ulangnya dari bait kedua aja. Dan mungkin rekan-rekan pemandu dan rekan-rekan pemusik, nggak apa-apa dikasih intro dulu gitu ya, jadi jangan langsung masuk. Biasanya kan mari kita ulang bait kedua, tunggu paling 1 detik langsung gitu ya. Nggak apa-apa dikasih intro sedikit baru kita masuk ke bait kedua, supaya apa? Kasih waktu rekan-rekan di belakang bisa, di rekan-rekan multimedia itu bisa menyiapkan teksnya keluar gitu ya, karena kan kita ada bagian mesti nyiapin dulu gitu ya, balikin dulu ke slide yang sebelumnya. Dan diingatkan juga kalau memang kita lagunya 3 bait, ambil aja bait yang kedua supaya transisi masuk ke bait ketiga, ketika kita nanti rekan-rekan PL akan memberikan umat diundang bangkit umat diundang bangkit berdiri, itu sudah transisinya enak. Rekan-rekan pemusik dan pemandu termasuk juga multimedia di belakang masuk dari bait kedua ketiga itu udah
simple gitu ya, masuknya udah enak. Tinggal nanti selesai, begitu persembahan maju ke depan semua, beres gitu ya, udah habis lagunya. Nah, jadi bait ketiga itu unlock-nya nanti ya, setelah dengan syarat ini gitu ya. Dan ini semua pengarahan dari rekan-rekan PL. Lalu doa persembahan seperti biasa, dan juga ini. Nah, notes-nya Bapak Ibu serta saudara-saudari tolong diperhatikan ini ya. Jadi jangan nunggu dulu ya. Begitu sudah amin langsung begitu sudah amin langsung kita start nyanyi doksologinya gitu ya. Doksologi itu kita nyanyikan langsung setelah ketika semua orang ngomong dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Masuk aja itu, treng. Jadi jangan pakai transisi ada hening sejenak lagi gitu ya. Jadi langsung masuk karena jelas kita punya rule of the game-nya begini gitu ya. Doksologi dinyanyikan langsung setelah amin, dan ketika doksologi main kita nyanyikan, maka kantong persembahan itu diarahkan ke depan. Mungkin ada pertanyaan, kenapa teknisnya seperti itu? Sederhana, Bapak Ibu serta saudara-saudara. Karena kalau kita perhatikan apa sih doksologi itu? Doksologi itu kan sebenarnya pujian kepada Tuhan ya. Kalau kita lihat kata-katanya di sini, pujilah Khalik semesta sumber segala kurnia. Kita memberikan, ketika kita maju ke depan memberikan memberikan kantong persembahan itu, penghayatannya adalah kita menyerahkan itu kepada Tuhan melalui gerejanya untuk bisa dipakai dalam karya pelayanan tubuh Kristus ya. Makanya ketika lagu ini dinyanyikan, kantong itu diletakkan bukan semata-mata untuk mengiringi, tapi memang ada pesan teologisnya di situ. Dan kenapa transisinya langsung setelah amin, supaya jangan keburu orang maju dulu baru kita nyanyi. Jadi kita langsung aja, begitu amin, langsung masuk intro, langsung masuk pemandu, ngajak umat untuk nyanyi. Ya, setelah beres ya amin-amin, maka PF akan kembali bersabda di sini, pengutusan dan berkat. Lalu lagunya ini ya, ku berbahagia, kita semua tahu ya, bait 1, 2, dan 3, gitu ya. Lalu setelah beres ku berbahagia, pengutusan, beres pengutusan, berkat, lalu ini ya, haleluya amin ya, haleluya amin yang seperti biasa. Nah, ini untuk rekan-rekan yang akan membunyikan lonceng, rekan-rekan pendatua, maka lonceng itu dibunyikan 3 kali terakhir itu saat kalau kita lihat pendetanya sudah turun dari mimbar gitu ya, dia jalan turun dari mimbar. Begitu ngasih Alkitab, pas ngasih Alkitab, lonceng di situ 3 kali gitu ya. Sorry, notesnya salah, saya baca. Jadi setelah beres dinyanyikan haleluya amin, baru lonceng gitu ya, loncengnya 3 kali. Nah, ini mungkin ke rekan-rekan PIC pada saat briefing awal sebelum mulai kebaktian, kita bisa briefing ke PF-nya supaya dia jangan langsung turun gitu ya. Jadi setelah berkat itu tunggu aja sampai, karena treknya kan pendek, trek jalan kita itu kan pendek. Jadi tunggu aja sampai haleluya. Nah, haleluya yang terakhir udah modulasi itu, bolehlah dia mulai turun tangan, amin. Nah, begitu amin dia sudah turun, dia tutup Alkitab, dia kasih ke ini, baru lonceng gitu ya. Kita bisa briefing ke PF-nya gitu ya, supaya dia nggak buru-buru turun, karena trek jalan kita pendek gitu ya. Kalau trek jalan kita panjang, oke lah, mau dia buru-buru turun nggak masalah. Trek jalan kita itu kan paling cuman dari titik A ke titik pintu keluar itu kan cuma ya paling 15-20 langkah udah nyampe gitu ya, 15-20-30 langkah udah nyampe. Jadi mungkin rekan-rekan PIC pada saat sebelum mulai kebaktian kita bisa briefing gitu ya ke pendeta yang akan bertugas bahwa kalau bisa tangannya jangan turun dulu, berkatnya biar total gitu ya. Mungkin ya, tapi kalau dia mau tangannya turun ya nggak apa-apa, tapi jaga dulu sampai haleluya yang terakhir dan amin yang haleluya terakhir dia turun. Begitu amin, selesai amin langsung lonceng 3 kali dibunyikan. Begitu ya. Supaya apa? Supaya lebih enak gitu. Kalau lagunya masih ada orangnya sudah turun ke bawah, bingung kita, yang live streaming kesian gitu ya, nyorot kemana nih, udah nggak ada sorotan gitu ya. Sedangkan center of
attention-nya pada saat terakhir itu kan memang pada saat berkat ya dia yang menginikan berkat itu yang jadi center of attention gitu, yang jadi pusat sorotan. Oke, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Apa ada pertanyaan sampai ke terakhir ini atau ada tanggapan terlebih dahulu? Maaf Pak, ini MM-nya ada yang hadir nggak Pak? Gimana Pak? Sorry. M-nya. Ya. Di media untuk Pak, itu kan Uh-uh. kita dari multimedia Pak, untuk workshop-nya itu kan seperti nyanyian Mazmur itu, kan lewat atau pada saat pengulangan lagi tidak sesuai dengan ditampilkan di monitor gitu Pak, itu perlu diarahkan. Oh, kalau untuk nyanyian Mazmur Pak, sebenarnya kan pemandu sudah dibekali oleh versi print gitu ya. Jadi untuk umat itu yang ditayangkan hanya referennya saja. Karena bagian umat nyanyikan itu referen saja gitu ya. Nah, untuk bagian bait sebenarnya opsional gitu ya. Kita bisa baitnya sih nggak mesti ditayangkan gitu ya, karena takut kadang-kadang tidak kekejar. Nah, cuman untuk rekan-rekan pemandu, andalan kita untuk Mazmur atau juga kita punya kita punya kebaktian, itu semua adalah liturgi versi print yang kita pegang begitu ya. Jadi supaya tidak ke lost track, karena takutnya kalau di PPT lost track kita minimal masih punya cadangan gitu ya. Sedangkan untuk yang di belakang sih memang kita sudah setting sih untuk karena memang fokusnya MM ini kan lebih banyak ke teks yang membantu bagian-bagian umat yang disuarakan gitu. Jadi tetap rekan-rekan pemandu itu map-nya petanya itu adalah liturgi versi print yang ada di bracket depan atau yang kita pegang, itu clue utamanya. Karena apa? Karena pasti kita nggak jauh dari situ. Apa yang kita pegang di tangan itu yang juga dikirim ke rekan-rekan multimedia. Cuman beda bentuk aja. Kalau multimedia soft file, kalau kita rekan-rekan pemandu itu adalah yang versi printnya, begitu. Tapi mungkin gini kali Pak, ada aja kan pemandu yang lihat ke layar televisi. Nah, itu aja yang mungkin harus diingatkan ke pihak MM bahwa harus tepat gitu loh, jangan ngaco-ngaco mungkin gitu Pak Omri maksudnya. Jadi ketika mereka ikut ini pun mereka tahu bahwa kita semua kan bekerja sama ya untuk supaya ibadah berjalan baik dan lancar gitu. Nggak hanya kita aja atau pemandu pemusik, tetapi pihak MM juga ketika menayangkan liturgi di televisi itu harus pas, jangan entar ngacak-ngacak kemana gitu, lompat-lompat gitu, kadang-kadang kan suka begitu. Itu aja sih mungkin nanti diingatkan kembali lah. Oh, nah itu oke, makasih Ci. Akhirnya saya dapat gambarannya. Nah, itu mungkin rekan-rekan PIC bertugas untuk mengingatkan ya rekan-rekan di multimedia. Makanya saya harap rekan-rekan PIC itu bisa memonitor jalannya kebaktian, supaya misalkan kalau kita lihat ada yang mulai anak nunu gitu, kita ingetin aja fokus ke depan gitu, khususnya di rekan-rekan multimedia, karena ya kita nggak bisa memungkiri generasi muda saat ini itu gampang ke distraksi gitu ya. Di situ distract kita aja kadang di depan udah megang peta kita ini ngelihat ke atas, kok beda, ini yang mana yang benar gitu ya. Nah, apalagi rekan-rekan kita yang lebih muda, mungkin rekan-rekan PIC bisa dibantu untuk lebih banyak memperhatikan di bagian itu supaya tetap in sequence gitu ya, in sequence untuk dia punya runutan liturginya bisa tetap berjalan dengan baik dan tidak ada yang ke distract. Ya itu maksudnya Pak, harusnya kan sebaiknya mereka ikut juga dalam hal ini, sama-sama kita bersama jelas steering komite di sini bersama-sama diskusi karena memulai gitu. Karena yang selama ini juga sering itu teks sama itu berbeda. Kadang kita udah
pengakuan iman, tahu-taunya muncul 2 syafaat atau apa begitu kan, atau pada saat ada berdiri masih teks nyanyi, itu maksudnya Pak. Jadi dari worship-nya itu banyak kita kurang paham, yang paham itu adalah di MM-nya gitu Pak Sam. Jadi dalam hal ini juga bukan hanya nanti kita sarankan, takutnya kita salah ngomong atau kita tidak tahu itu monitor yang dipakai di mana, itu kan ada monitor 1, 2, 3, 4 gitu loh Pak. Jadi sebaiknya di mereka itu juga harus paham atau melihat di depan, karena juga kita pada saat baca warta kita udah mau demikian kegiatan sepekan, tatonya muncul itu ulang tahun gitu kan, itu Pak. Jadi itu supaya tidak terganggu gitu. Sama seperti Mazmur tadi, kalau memang jemaat itu hanya refnya aja, berarti bait sebelumnya itu tidak ditampilkan. Oke Pak. Ini sih ada Immanuel sih yang ikut di sini kebetulan. Nanti kebetulan ini juga ada tayangan ulangnya Pak. Nanti tayangan ulangnya akan kita kirimkan ke mereka, dan ini jadi reminder juga supaya bisa lebih fokus begitu. Ada lagi Bapak Ibu terkait liturgi? Kalau dari saya Pak Sam, Pak Yas. kita sering ngalamin itu soundnya bengung gitu Pak, bunyi. Mungkin sebelum ibadah itu soundman-nya harus cek mic yang mana yang bunyinya kurang atau kegedean, itu mungkin kan bisa dicek. Mungkin lewat pemandu untuk cek mic satu-satu supaya lebih nyaman gitu pada saat mereka bernyanyi juga. Karena kadang kontrolnya kan ada di soundman ya Pak ya. Jadi harus, kadang kan nggak nyaman nih bunyinya di PL tuh, kadang nggak kedengeran, kecil gitu, atau gede sendiri. Nah ini yang kadang mengganggu juga sih, nggak nyaman buat kita juga kadang. Itu aja sih Pak, mungkin persiapan untuk cek mic gitu. Oke, kalau gitu mungkin juga rekan-rekan pemandu dan musik bisa datang lebih awal supaya bisa checking dulu gitu ya, agar tidak terjadi kedengungan dan yang pokoknya yang gitu-gitulah ya. Mungkin bisa datang lebih awal untuk mengecek itu semua gitu ya. Ada lagi Bapak Ibu sebelum Pak, pertanyaan saya Pak. Ya, silakan Bu. Ya, saya ingin bertanya aja, maksudnya di dalam liturgi itu kan memang ada tertulis berdiri, duduk begitu ya Pak ya. Tapi beberapa kali misalnya berita anugerah kan memang berdiri, tapi kadang terus berita anugerah dan persembahan. Tapi kadang PL tidak mengajak gitu Pak. Jadi kadang tetap jemaat ada yang duduk begitu ya Pak. Contohnya kemarin pada waktu perjamuan kudus yang SIP 2, yang persembahan itu tidak ada yang berdiri sama sekali Pak. Mungkin bisa di ini. Jadi saya sudah berdiri, yang lain duduk, terus yang semua duduk. Akhirnya saya duduk lagi karena yang belakang teriak duduk gitu. Karena memang kebetulan saya duduk paling depan gitu loh Pak. Padahal di liturginya itu jelas berdiri gitu Pak. Jadi mungkin sebaiknya setiap PL itu di mana harus berdiri disebut lagi berdiri atau gimana ya Pak? Karena tidak semua jemaat itu pegang liturgi itu Pak. Ya. Jadi mungkin sekedar ini aja, itu perlu ditekankan lagi. Jadi berita anugerah tetap diajak berdiri, setelah persembahan tetap diajak berdiri begitu. Iya, siap. Terima kasih Bu Bas. Tadi juga sudah ditekankan ya bagian ini ke rekan-rekan PL supaya selain tadi juga kita minta kalau memang mau diulang jangan ambil bait pertama tapi bait kedua. Yang pasti adalah ketika maju memang kita harus ngomong umat diundang untuk bangkit berdiri gitu ya. Itu sebagai tanda kode masuk ke bait ketiga, dan juga memang mengajak karena walaupun kami sudah di MM itu sudah pasang seluruh tulisan umat berdiri gitu, cuman kadang orang tidak memperhatikan bagian itu. Memang audio itu lebih didengar sih sebenarnya. Iya betul Pak, betul. Itu aja. Ya, itu sih. Nanti mungkin juga rekan-rekan PL bisa mengingatkan ya pada saat bagian itu. Terima kasih Bu Bas. Iya, sama-sama Pak.
Pak Yas juga tadi, makasih, dan Pak Omri. Iya benar Pak, yang Bu Bas bilang itu tadi. Memang kadang-kadang kagok ya, belum bilang mereka jemaat udah berdiri. Jadi yang PL mau bilang mau suruh berdiri, udah berdiri. Jemaatnya udah berdiri duluan. Jadi banyak kan kejadian seperti itu. Cuma memang benar yang Bu Bas bilang, seharusnya PL yang bilang berumat diundang bangkit berdiri gitu. Ya, jadi Iya, rekan-rekan PL betul, Bu. perhatikan begitu ya, ada notes ini kan gitu ya, menurut aba-aba PL. Jadi ketika memang sudah kita lihat, selain daripada kita ngatur ulang bait keduanya gitu ya, ulang sekali misalkan gitu ya. Nah, begitu udah ini si persembahan udah beres semua, misalkan dari belakang yang persembahan juga petugas persembahannya udah ngasih kode oke, ngasih jempol ke depan begitu ya. Nah, ini juga mungkin rekan-rekan penatwa yang jadi tugas untuk ke kolektan bisa bantu ngasih kode gitu ya, ngangkat tangannya, ngangkat jempol ke PL, dan PL mohon perhatiannya ke depan gitu ya, sambil ngelihat ke jemaat gitu ya, ngelihat aja penatwa gitu. Kalau udah yang angkat jempol satu aja gitu ya, udah ada yang angkat jempol satu, udah langsung kita bisa bilang umat diundang untuk bangkit berdiri. Ya, udah begitu udah umat diundang bangkit berdiri, langsung aja kita terusin, kita akan nyanyikan bait yang ketiga. Gitu. Jadi supaya lebih clear gitu ya, umat berdiri kapan dan duduknya kapan. Iya Pak, kadang ada kebalikan, berdirinya lama lupa duduk, Nah, lupa nyuruh duduk. kalau itu mending Pak, itu sih aman Pak. Itu nggak apa-apa. Iya, berdiri terus nggak duduk-duduk, karena karena nggak disuruh duduk. Ya, begitu baca, duduk ya, silakan duduk. Gitu. Kalau Iya, biasanya yang pengakuan iman tuh kan udah berdiri. pengakuan iman jangan lupa. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudari terkait pengakuan iman ya. Saran saya, kita bisa bilang jangan kayak senapan mesin. Sekali lagi, dengan sikap tegap, stop sejenak. Dengan sikap tegap. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Karena ada koma di sini. Kalau kita dari error, kadang kita nanti suka lihat tuh, ada orang yang nggak tegap gitu ya. Saya dari mimbar berapa kali, ya apa ya, bukan mempersalahkan ekspresi ya, cuman kita kan jelas statementnya dengan sikap tegap. Yang kita request adalah sikap tegap. Yang kita request. Nah, kadang orang ada yang mengakui begitu mengikrarkan pengakuan iman rasuli, tangannya di atas gitu. Saya bilang, kok berdoa ya, tapi ya udahlah gitu ya. Mungkin bagian dengan sikap tegap ini kita harus pertegas lagi gitu ya untuk rekan-rekan PL. Jadi jelas kita bilang dengan sikap tegap, kasih hening dulu. Jadi orang, oh ada apa nih? Oh ternyata sikap tegap gitu ya. Dengan sikap tegap, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita turut dengan pengakuan iman rasuli. Jadi ada tanda baca, jangan ditabrak, tolong ya rekan-rekan. Tanda baca itu ditaruh di sana pasti untuk suatu alasan, gitu ya. Bukan sekedar ditaruh aja atau sekedar pemotongan kalimat, tapi memang ada apa? Ada taste yang ingin dibawa. Ya sama kayak lagu misalkan begini. Saya kasih contoh. Bila topan keras melanda hidupmu. Itu kan bagian ritarnandonya orang sering nabrak ya. Berkat Tuhan mari hitunglah kau, niscaya kamu oleh kasihnya. Berkat Tuhan, di situ kan ada bagian ritarnando tuh. Mari hitunglah ya. Baru atembo kan, kau niscaya kamu. Kenapa ditaruh di sana? Ternyata Bapak Ibu Saudari ketika belajar behind the song-nya, supaya makna hitungnya itu benar, gitu. Makna hitungnya itu nyampe. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Jadi benar-benar umat itu ketika menyanyi diajak untuk sadar juga, karena kan lagu itu adalah sebuah alat membangun konstruksi teologi yang dipakai dalam ibadah itu. Dan juga untuk mengingatkan kita bahwa walaupun topan keras melanda hidup kita, tapi Tuhan itu selalu menyertai dan memberkati hidup kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk menyadari itu ya? Mari kita menghitungnya. Hitung dengan apa? Dengan be careful menghitungnya, benar-benar hitung dengan ini. Sama juga kayak pengakuan iman rasuli. Kenapa komanya di situ? Kenapa pemotongannya seperti itu? Pasti ada alasannya. Dengan sikap tegap kita ngasih waktu orang. Dengan sikap tegap. Orang kan mikir, oh iya sikap tegap dulu.
Ya. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Titik. Baru kita start. Aku percaya kepada dan seterusnya. Ya. Itu sih jadi semacam penanda lah. Sama juga kayak gini, akan bersyukur. Iya, Ada, silakan Pak. ini hanya ada masukan aja sih Pak. Jadi pada saat pendeta itu berkat terakhir saya itu, kalau bisa jangan terlalu cepat Pak ngomongnya Pak. Oh ya, itu sih. Jadi ditekankan gitu Pak. Ada penekanan lah, karena berkat kan itu nggak perlu cepat-cepat gitu loh Pak, maksudnya. Karena ada jemaat yang kasih masukan sih, terlalu cepat kayaknya gitu pada saat berkat itu, berkat yang jadi kalau bisa sih Siapa ya? gitu. Tadi juga saya briefing supaya turunnya itu kalaupun dia sudah menurunkan tangan, tapi turunnya jangan di haleluya yang masih awal karena tracknya pendek gitu ya. Jadi turunnya begitu di haleluya yang sudah pengulangan kedua dan terakhir gitu ya. Haleluya, oke silakan turun. Begitu amin berarti jatuhnya dia sudah udah angkat si Alkitab itu nyerahin ke PL, lonceng bunyi gitu. Jadi sequence-nya lebih enak. Itu sih mungkin rekan-rekan PIC seperti yang tadi sudah dibahas bisa diingatkan lagi pada saat briefing sebelum mulai ibadah gitu ya. Pak Sam, ya Bu, maksud Pak Yas, mungkin maksudnya Pak Sam itu kalau memberi berkat, mengucapkan berkat, jangan cepat-cepat. Jadi ada jeda sedikit ya, ada perasaan lah, pakai perasaan. Oh ya, itu saya kan membahasnya liturgi yang besok Bu, bukan yang bagian saya. Ini kan buat bagian besok ya kita bahas. Yang kita bahas itu kan yang buat besok nih hari ini. Oh, iya. Jadi memang bukan bagian saya mau beda lagi gitu ya. Saya kan seminggu depan nanti itu lain lagi. Nah ini kita bahas yang bagian besok, bagian hari Pak Sam. Ya Bu, silakan. Ya, kembali lagi ke pengakuan iman ya Pak ya. Kadang kalau kita duduk di bangku jemaat itu kan pandangan semua ke depan ya Pak ya. Nah, di situ mungkin setiap kali ada acara seperti ini, maksudnya persiapan untuk ibadah itu selalu diingatkan bahwa di pengakuan iman itu dengan sikap tegap. Sebab saya sendiri melihat bahwa begini, pas sudah disebutkan marilah kita dengan sikap tegap. Tapi di pemandu, di majelis ada yang tangannya itu kayak tendangan bebas, maksudnya di depan itu Pak. Jadi berarti kan itu berarti kan belum seragam gitu Pak. Padahal sudah disebut dengan sikap tegap. Jadi maksudnya mungkin pas setiap kali kita ada acara seperti ini, maksudnya persiapan itu diingatkan lagi. Jadi yang di depan itu kan kita lihatnya yang di depan gitu loh Pak. Ya. Itu aja, itu masukan aja Pak. Terima kasih. Makasih Bu Brata. Jadi ini diingatkan ya nggak cuma buat satu pihak, tapi ini buat semua gitu ya, karena ya jemaat melihat yang di depan gitu ya, yang di depan ya minimal yang di depan melihat ke jemaat. Apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara gitu ya, ingar sosum tulodo begitu ya, bahwa yang di depan itu memberikan contoh, memberikan teladan ya. Nah, mungkin rekan-rekan pemandu, rekan-rekan pemusik, juga rekan-rekan majelis jemaat, mohon bagian ini diperhatikan ya, bahwa jelas statement kita adalah dengan sikap tegap. Terlepas apapun orang mau bilang di luar, oh enggak, karena kan gini, bicara soal pengakuan iman Bapak Ibu, memang ada berbagai pandangan nih yang hidup di antara kita gitu ya. Ada yang bilang enggak mesti tegap, ada yang seperti mau apa aja, tapi ada juga yang mengatakan ini harus tegap. Nah, sikap kita sebagai GKI Jeruk jelas bahwa ini harus dengan sikap tegap. Itu sudah menjadi konsensus kita, yang jadi istilahnya boleh dibilang inilah yang kita semangati, kita jiwai sebagai pengakuan iman. Kenapa tegap? Karena kita akan mengikrarkan pengakuan iman. Nah, ini mungkin juga jadi perhatian kita semua, terlepas dari segala pandangan yang ada di dunia,
statement kita jelas bahwa kita sudah memutuskan bersama-sama bersepakat untuk sikapnya tegap, nggak ada sikap yang lain. Ya. Jadi rekan-rekan penatua yang bertugas juga mungkin bisa kita briefing ke PF-nya, karena kadang mungkin ya PF-nya bawa cara sendiri, kita bisa, Pak maaf ya ini tolong di bagian ini sikapnya tegap juga ya, ketika dia nanya, loh kenapa tegap? Kita bisa bilang, kami sepakat seperti ini, gitu ya. Jadi PF-nya juga, lalu untuk rekan-rekan pemandu gitu, dan juga pemusik, juga rekan-rekan di MM gitu ya. Dan ketika bagian pengakuan iman ya semua mesti berdiri. Nggak ada sikap lain, semua mesti tegap, stay ke depan gitu ya. Itu yang karena apa? Karena ini adalah pengakuan iman. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan penatua juga tolong ya sikapnya tegap semua gitu ya, jangan tendangan bebas dalam tanda kutip. Kita nggak jadi pagar, kita lagi nggak main bola kok gitu. Tapi Pak Sam di Cibadak enggak loh, enggak sikap tegap. Itu Cibadak. Kan Iya, kita maksudnya kesepakatan, kata Bu. Pak Sam kan GKI. Waktu itu Pak Modi, waktu pertukaran penatua kan saya kan yang mimpin Kesana, pengakuan iman. Kata Pak Modi, Ibu, kalau Ibu mau bilang seperti di Cicurug bersikap tegap boleh. Saya bilang, kan yang di sini bagaimana? Kalau di sini enggak katanya gitu. Jadi saya bilang, ya, ikutin aja yang di sini. ya. Memang betul. Jadi gini Bapak Ibu, ada beberapa peraturan yang memang jadi kesepakatan bersama. Tapi ada juga yang memang itu unik di setiap tempat. Karena apa ya, balik lagi, kita ini kan presbiterial sinodal dan juga kita kolektif kolegial. Ya. Ada hal-hal yang memang harus mengikuti penghayatan, balik lagi, kita menghayati pengakuan iman itu apa? Kita kan jelas menghayati pengakuan iman itu sebagai ikrar. Nah, ikrar masa kita leyeh-leyeh gitu ya. Nah, ini juga jadi catatan buat rekan-rekan penatua supaya bahwa pada saat pengakuan iman sikapnya adalah tegap begitu ya. Karena apa, balik lagi, kita yang di depan nih gitu ya. Itu juga rekan-rekan pemandu, rekan-rekan pemusik, dan juga rekan-rekan multimedia yang di belakang. Intinya semuanya sikap tegap. Terlepas dari umat mau ada yang beginilah, begitulah, tapi tetap kita yang di depan, statementnya yang jadi center of attention itu kan kita. Balik lagi, tata panggung, center of attentionnya kita. Jadi ya kita yang di depan harus mendemonstrasikan itu. Apa yang kita katakan itu yang kita kerjakan. Lagi Bapak Ibu, terkait liturgi minggu. Satu lagi Pak Sam, maaf ya teman-teman kalau saya salah. Karena kan kayaknya sekarang pemandu itu kalau pas di ref Mazmur itu nggak nyanyi ya? Ya. Jadi jemaatnya yang nyanyi sendiri gitu. Nah, cuman boleh nggak gitu? Kalau saya sih alangkah lebih baik kalau ketika mengawalinya gitu ya, mengajak umatnya tetap dipandu oleh pemandu gitu loh. Jadi supaya jemaatnya tuh nggak kehilangan arah, masuknya di mana gitu ya. Tetap kita seragam diarahkan oleh pemandu untuk memulai referen ketika memang umat yang harusnya nyanyi gitu loh. Karena kalau ngelihat di kamera tuh kayaknya kamera tetap mengarah ke pemandu ketika umat, cuman kan agak gimana ya kita kalau online gitu ya ngelihatnya pemandunya nggak nyanyi gitu. Tapi mungkin kalau memang itu aturannya sekarang gitu, kan lebih baik kalau memang pemandu tetap mengajak umat sambil bernyanyi, walaupun mungkin itu hanya satu baris gitu ya, tetapi biar untuk supaya jemaat itu seragam masuknya. Biar gitu. ketukannya nggak lari. Nggak ketukan lari, karena kalau anak saya tuh ngeluhnya hilang arah mereka, karena kan pemandunya nggak nyanyi, karena mereka harus mendengarkan umat yang memang nggak terdengar suaranya. Gitu. Itu aja sih Pak. Makasih. Siap, makasih Ci. Nah, Pak Sam, mau nyambung yang dibicarakan oleh Ci Irin, memang kalau Mazmur bagian referen tidak dinyanyikan itu kita baru mulai pas Rabu Abu. Itu diawalinya di situ dan memang diminta untuk kedepannya selanjutnya dalam Prapaskah sampai dengan sekarang kita hanya menyanyikan di awal dan pada saat ngajak umat pertama kali. Nah, setelah kita masuk bait, masuk lagi ke ref,
kita memandu hanya lewat pemandu sebelah kanan dengan memberikan Kode. tangan kode ya gitu, sambil menampilkan text note-nya gitu loh Pak. Kalau misalkan untuk ketukan apa kan kita sebenarnya udah punya pemusik dengan ada drum segala itu kan udah ngatur ketukannya ya. Jadi menurut saya sih, nah sambil juga layar itu harus tetap ditampilkan note-nya Pak, jangan cuman buat jemaatnya tuh jangan cuman baris-baris kata doang gitu. Syairnya. Jangan cuman syairnya aja. Jadi kalau bisa sih pada saat referen tetap hanya tampilan note-nya dengan kata-kata. Jadi jangan cuman jangan cuman nyorot si pemandu yang udah nggak nyanyi nih, itu juga kita juga rada gimana gitu. Itu Pak. Itu satu. Yang kedua boleh nggak Pak sekalian nih Pak? Pengen usul aja nih, kalau buat lagu-lagu yang biasa juga bisa nggak Pak tampilinnya not aja kayak tadi yang Bapak sebutkan sempat nih ada tadi yang Berkat Tuhan Mari Hitunglah di ref itu kan memang ada read ya. Kan tidak kita semua. nyanyi lagu itu minggu ini Kak. Enggak, maksudnya buat kedepannya juga ini Pak, usulan kedepannya dan ya untuk besok juga mungkin kita kalau bisa tampilinnya udah aja Pak not dengan kata-kata saja, karena kadang kita kayak pengen staccato si jemaat biasa aja gitu nyanyinya, ya udahlah sesuai apa yang udah biasa didengar gitu, padahal sebenarnya nadanya tuh harusnya gini loh nyanyiinnya gitu. Sedangkan kita pemandu udah kayak gitu kadang suara kita tuh udah kalah gitu sama jemaat, jadi mau kita kasih tahu yang benar juga udah ketutup dah gitu. Terus kan beberapa jemaat juga kan sejauh ini masih banyak yang paham not gitu ya Pak. Kalau cuman baris kadang nggak usah jemaat deh, kita juga yang biasa lihat not, kalau saat perasaan ini harusnya ada ini deh, ada ininya deh gitu. Kadang suka karena terlalu banyak referensi yang kita dengarkan dari YouTube, dan YouTube kan kadang tidak partitur ya Pak. Bapak tahu sendirilah maksudnya. Jadi kalau bisa sih lebih baik udah kita sesuai partitur kan, memang kayak yang kemarin kita pembinaan dari Bu In kan, kita tuh menyanyikan sesuai dengan partitur kan untuk ibadah gitu. Ya. Dan juga sesuai pembinaan kita waktu di Jakarta juga disampaikan seperti itu, kalau menyanyi itu ya harus sesuai partitur, dan pemandu itu ya hanya memandu gitu loh. Jadi usul aja sih ke depannya, jadi kalau misalkan ada puji-pujian yang perlu staccato atau legato di mana, atau ada reed di mana, ya jadi nggak cuman pemandu doang yang berusaha gitu untuk ayo sebenarnya gini loh nyanyinya gitu, karena mereka hanya baca kata-kata kan nggak semua ingat juga gitu loh Pak, nggak semua hatam partitur gitu. Itu aja sih Pak usulan. Siap, makasih Kak Sandy. Kalau yang terkait Mazmur mungkin ini bisa kita tindak lanjuti karena memang bagian itu bisa kita pakai nota. Cuman kalau yang mungkin nanti saya akan coba infokan ke rekan-rekan multimedia supaya bagian ketika ketika bagian ref itu yang ditayangkan ya not angkanya aja gitu ya, langsung ke jemaat. Jadi di satu sisi karena kita sudah mengadopsi bagian itu, di sisi lain juga supaya boleh dibilang jemaat nggak salah masuk atau nggak salah baca. Nah cuman yang poin kedua itu Kak mungkin nanti coba saya komunikasikan lagi karena ini berkaitan dengan syuting dan segala macam sih, nanti coba saya obrolin lagi dengan rekan-rekan multimedia terkait peletakan kamera dan segala rupanya sih. Betul gitu. Pak, sorry nih Pak, saya curhat sedikit nih karena kadang malu juga gitu loh kalau cuman kalau lagi nyanyi itu cuma pemandu doang gitu yang disorot. Jadi kayaknya alangkah lebih eloknya gitu, udah tampilin itu aja gitu. Mungkin kalau misalkan pas lagi persembahan ngelilingin oke lah kita masih bisa sorot atau dengan salam damai masih bisa sorot ke jemaat gitu. Tapi kalau untuk nyanyi kayaknya saya rasa cukup deh Pak, nggak usah nyorot ke pemandu gitu. Oke. Lebih baik tampilin not saya obrolin dengan lainnya gimana gitu. Ya. Usulan aja sih Pak. Siap Kak. Makasih Kak. Baik, kalau yang pertama sih mungkin itu bisa saya langsung ini untuk referen. Jadi
langsung aja kita tampilin si bagian referen ketika umat gitu ya. Kalau bagian Betul. bait ya itu baru nembak ke pemandu. Nah, untuk usul kedua nanti coba saya komunikasikan dulu ke rekan-rekan multimedia Siap, gitu. siap, ya. Siap, makasih Pak Oke, Sam. sama-sama Kak. Makasih Kak Sandy. Ada lagi Bapak Ibu Saudari? Mungkin saya mau menanggapi tadi Pak, yang kenapa sih pemandu nggak nyanyi pada saat referen itu kan? Sebetulnya kalau kemarin itu Mas Wan Bu Eva itu pemimpin liturgi harus tahu lagunya sebenarnya. Jadi pada saat pemandu tidak bernyanyi di referen itu, PL yang memandu gitu. Jadi yang membantu untuk Setuju, jemaat. setuju Pak Yunus. Ya makanya kan sebetulnya PL itu Ya, Mazmur, pemazmur. minimal harus tahu referennya Mazmur lah, misalnya gitu. Jadi gitu. Ya. Sebetulnya sih kemarin, makanya waktu kemarin PL-nya Bu Eva, saya lektornya, ya saya yang bantuin gitu artinya kan. Jadi itu sebetulnya tugasnya PL juga bisa di situ. Membantu jemaat untuk apa tuh? Memandu referennya aja gitu. Sebenarnya kalau diulang-ulang sih jemaat pasti tahu sih. Kalau sekali mungkin kan udah dipandu dulu. Ada contohnya dari pemandu misalnya kan. Kecuali untuk mazmur-mazmur tertentu yang mungkin belum pernah dinyanyikan ya. Rata-rata mazmur kita ini kan udah beberapa kali lah dinyanyikan. Ya, sudah Dan familiar Pak. ya jemaat juga kayaknya sih udah tahu sih. Hanya mungkin PL bisa jadi guide-nya nanti, jadi pemandu Ya. mengawalinya. Nah, setelah pemandu nanti itu bisa diambil alih oleh PL gitu. Karena kan PL ada mic juga gitu. Itu sih pengennya begitu sih harusnya. Itu aja sih Pak. Oke, makasih Pak Yas. Ada lagi Bapak Ibu? Sorry Pak Sam, mau nambahin Ya, lagi. tadi. Mungkin kalau bisa kayak kembali ke zaman dulu lagi kali ya. Waktu dulu tuh sebelum kita ibadah itu kadang kita suka ngajakin jemaat untuk latihan dulu nih lagu-lagu yang nggak familiar. Misalnya Mazmur atau beberapa lagu kayak dari KJ, PKJ atau NKB yang nggak familiar tuh. Wah ini kayaknya jemaat belum tahu nih. Jadi jeda waktu 10 atau 15 menit sebelum kita ibadah, kita belajar dulu nih lagu-lagu yang nggak familiar ya Pak, bukan susah ya. Bahasanya yang kurang familiar gitu. Yang nggak umum lah gitu Kak, orang umum. Ya betul. Boleh Itu sih sih. Pak, usul aja. Bisa sih itu Kak. Kalau memang dirasa dalam liturgi itu ada Kalau yang kurang diperlukan umum, ya. jika diperlukan bisa sih memang gitu. Karena kan misalnya ada satu atau dua yang kurang umum, nah di bagian itu ya kita nyanyikan. Sekalipun mungkin belum semua umat datang, tapi ya Ya udah gitu betul. yang nggak datang ya Udah ada rugi yang dia nge-guide kenapa nggak gitu. datang lebih Ya. awal gitu konsepnya. Setidaknya udah ada yang nge-guide juga sih Pak. Jadi nggak cuma pemandu yang nge-guide, tapi jemaat juga bisa Ada nge-guide yang yang sudah lain datang gitu. beberapa, itulah yang nanti Ya, akan membantu juga. ya betul. Boleh sih Kak kalau itu aman kok. Oke. Satu lagi Pak Sam. Ya Pak Yas. Ini sih pengalaman waktu temu raya di pengadilan. Itu jadi sebaiknya pada saat ibadah itu, saya pemusik itu kita sudah persiapan nih di belakang untuk mau ibadah. Sebetulnya musik sudah berhenti minimal 5 menit sebelum ibadah, itu sudah tidak ada musik lagi gitu. Kadang kan begini, pada saat kita berdoa di belakang, musik itu kadang masih berbunyi. Dan itu lumayan kan, kadang kita nggak dengar apa yang berdoa gitu. Lebih baik ada saat hening, musik itu tidak bunyi lagi. Makanya diharapkan sih kalau memang pagi masih butuh untuk penyesuaian antara pemusik dan pemandu, atau tadi yang Kak Sandy mau pengen diajarkan ke jemaat kalau lagu yang belum familiar, harusnya lebih awal datangnya gitu. Supaya ada waktu untuk berlatih ke jemaat kalau lagunya belum familiar, tapi sebaiknya itu 5 menit sebelum ibadah itu tidak ada musik lagi yang bermain musik, karena itu nantinya diambil alih oleh
warta dan di belakang juga itu lagi berdoa. Kadang kan kita sebelum berdoa juga ada briefing. Kadang itu cukup nggak nyaman gitu. Dan di Temu Raya kita diajarin sebetulnya di persiapan itu kalau udah matang ya 10 menit itu udah nggak perlu penyesuaian aja. 10 menit udah tidak ada musik lagi pada saat beribadah. Itu sih Pak. Oke, itu sih hal teknis gitu ya Pak. Ya intinya sih Iya. kalau dari saya, ini kan Gitu. balik lagi bagaimana kita melakukan, apakah harus plakatif seperti itu, enggak juga sih. Iya nggak gitu. Yang penting intinya gini, bahwa ketika doa persiapan pas kurang 10 sampai selesai doa sih memang baiknya nggak ada musik. Cuman if, ya sekali lagi, if ada lagu yang kurang familiar, memang nggak masalah gitu ya, karena kan yang nggak tiap minggu juga kejadian gitu ya. Nah mungkin untuk rekan-rekan pemusik dan pemandu memang ada baiknya datang lebih awal gitu ya, supaya nggak kalau saya pakai grup band tuh nggak jadi fansnya 5 minutes gitu. Ada kan band zaman dulu 5 minutes gitu ya, fans clubnya 5 minutes ya, jangan jadi bagian dari 5 minutes gitu ya. Kalau bisa datang lebih awal supaya kita bisa menyesuaikan diri dengan kondisi dan situasi. Yang kedua kita bisa ngecek, yang ketiga kita bisa melihat lagi mana yang kurang. Sebenarnya kalau kurang familiar dan familiar kan kita udah tahu pada saat kita latihan gitu. Nanti ketika ada lagu yang memang kurang familiar ya kita bisa ulang kesempatan waktu ya, kayak tadi yang Kak Sandy bilang gitu ya, 15 sampai 10 menit sebelum ibadah mulai, karena kurang 5 pasti sudah warta lisan gitu ya. Itu sih paling kalau dari saya. Lagi Bapak Ibu yang lain? Cukup? Pak, ini Pak tambahannya Ya, Pak, untuk di akhir doa syafaat. Kan ada di situ kadang kita menyanyikan doa Bapa Kami atau mengucapkan doa Bapa Kami diakhiri. Jadi sebaiknya PF-nya sebelum berdoa mengajak atau mengingatkan kepada jemaat. Di akhirnya itu nanti menyanyikan atau mengucapkan itu Pak. Kan kadang-kadang dari PF-nya itu sendiri terlewat itu. Jadi sehingga kadang nanti, jadi memang ada di liturgi, tapi sebaiknya jemaat itu kan supaya lebih ingat gitu Pak. Dan pemusiknya juga kadang nanti karena ada kebiasaan, ya biasanya itu kadang-kadang langsung bunyi musik untuk menghindari hal itu. Jadi diingatkan gitu Pak. Oke, berarti nanti mungkin sebelum ibadah mulai PIC bisa mengingatkan ya terkait liturginya. Memang karena PF luar berarti kan kita memang kirimkan liturginya agar dia bisa pelajari dulu. Nah yang kedua poinnya adalah ketika sebelum ibadah, nah itu PIC bisa mengingatkan detail-detail liturgi. Bapak bagiannya ABCDEFG, lalu juga doa Bapa Kami-nya dinyanyikan, dan jangan lupa tolong disebutkan gitu ya, karena takutnya kan kalau dia nggak sebut ya tentunya dia juga lupa, dia bablas total amin, iya ada doa Bapa Kami, kacau juga gitu, nggak enak pastinya. Nah ini kita PIC sebelum mulai ibadah mungkin sudah kan memang PIC kita harap datang 30 menit sebelum ibadah mulai. Nah itu ketika berjumpa dengan PF-nya hari itu diingatkanlah detail-detailnya gitu ya, Pak ini ya, ini diingetin lagi ke detail-detail liturginya gitu. Supaya apa yang dikatakan Pak Omri itu nggak kejadian gitu, contohnya bablas gitu ya. Kasih Pak Omri. Ya Pak, ini termasuk di kita juga Pak, jadi bukan hanya PF luar, minta maaf pun nanti hari Minggu PF luar, untuk kedepannya juga, karena sering di kita sendiri, dari pas sama itu kadang diingatkan, kadang tidak, akhirnya pemusik juga pernah itu gitu. Jadi dalam hal ini juga kita terfokus memang untuk hari Minggu, tapi ini kan setiap minggu ada Pak doa syafaatnya, bukan nanti setiap minggu setelah pada saat ada PF luar. Jadi sebaiknya yang kita bahas di sini juga termasuk nanti untuk kemajuan kedepannya Pak, untuk perbaikan. Jadi bukan hanya untuk hari Minggu nanti Pak. Gitu, karena nanti pada saat hari Minggu depan kita rapat lagi sudah beda personelnya Pak. Jadi yang kita rapatkan ini bisa kita bawa lagi, jangan terulang lagi nanti pembahasan itu lagi gitu Pak. Jadi ke minggu depannya itu sudah bisa ada notulennya gitu. Karena kalau majelisnya kan tetap nih, atau mungkin yang bertugas, tapi kayak pemandu, terus nanti yang MM-nya, terus nanti kolektannya kan
berganti Pak. Jadi sebaiknya dalam rapat pun kitanya bukan hanya nanti ini untuk hari Minggu, bukan kita yang ituin, bukan Pak. Jadi jika bisa dalam rapat, setiap rapat ini pun nanti kita secara umum aja. Jadi bukan hanya untuk hari Minggu pun lalu persiapan untuk minggu nanti, tapi bisa mencakup ke hari-hari berikutnya supaya lebih enak rapatnya gitu Pak. Itu aja saran. Siap, makasih Pak Omri. Makanya ini tadi saya juga sempat bilang bahwa ini kan kita punya tayangan direkam dan nanti pasti akan karena ini direkam nanti akan diupload ke YouTube kita supaya kita bisa nonton lagi begitu ya. Kita juga bisa ngelihat nih ini detailnya gimana, kalau ini gimana, minggu ini seperti apa detailnya, kurang lebih gitu sih Pak Omri. Jadi memang ini kan kita rekam dan nanti masuk ke YouTube kita seperti biasa gitu. Semua tayangan yang kita lakukan itu masuk ke YouTube supaya progres kita juga nggak hilang gitu ya. Kalau cuma direkam kan nggak di-share ya sama aja gitu. Nah ini kan direkam dan kita bagikan. Gitu. Oke Pak. Siap, kasih Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Oh, Halo Pak, boleh ngasih masukan Pak? ya silakan Bang Martin. Ini saya mau nanggepin sih Pak, ini apa? Dengan adanya persiapan ini sih udah bagus ya Pak ya. Jadi kita bisa mempersiapkan masing-masing dari kita sebagai pelayan untuk ibadah minggu. Cuman untuk memungkinkan nggak ya Pak untuk masing-masing pelayan itu bisa briefing bersama-sama gitu Pak, seperti misalnya hari Sabtu. Saya mau sharing aja sih Pak, terakhir di Cibadak, semua pelayan itu hari Sabtu ngumpul untuk persiapan Pak. Jadi pemusik segala, PIC, PL, dan MM-nya lah gitu. Jadi mereka sambil double checking gitu Pak, seperti liturgi, udah ada yang salah atau enggak. Jadi kalau memungkinkan sih Pak, selain kita pemusik pemandu yang latihan, mungkin setelahnya PL, PIC, dan perwakilan MM juga bisa ikut istilahnya GR lah Pak. Jadi bisa sekalian double checking juga sih Pak. Itu aja sih Pak masukannya, kalau bisa ya Pak. Siap, makasih Bang Martin. Memang Oke, ini Pak. yang jadi PR kita sih gitu ya. Karena kenapa akhirnya memilih metode online? Karena kalau kita lihat sementara ini agak sulit nih, karena kan ada yang latihan Sabtu, ada yang latihan Rabu gitu. Jadi belum seragam gitu ya. Nah, mungkin kedepannya bisa kita ke arah sana gitu ya. Kita perlahan tapi pastilah gitu Bang Martin. Nggak bisa kita dari error juga nih soalnya gitu ya. Oke, Pak. Ini aja sampai ke tahap kita bisa online ini ya boleh dibilang pencapaian yang progresnya, kalau boleh dibilang kan masukan soal apakah ada briefing atau tidak ini masukan yang udah cukup lama nih gitu ya. Nah ini kan baru bisa terrealisasi hari ini dan ya mudah-mudahan ini jadi habit dulu nih buat kita. Jadi kita punya habit untuk memang briefing bareng-bareng gitu ya. Nah nextnya mungkin bisa kita nanti melangkah ke sana kalau ini udah jadi habit. Nah ketika kita udah biasa kayak gini kan kita juga bisa lah ke depannya kalau memang ini hari Sabtu atau ada yang kalau memang ada yang latihan hari Rabu ya kita coba walaupun di hari Rabu itu sebenarnya penuh gitu ya kita punya kegiatan. Nah mungkin kita akan coba cari cara lah gimana caranya supaya persiapan kita bisa dilakukan benar-benar dengan checking dengan lebih baik itu. Tapi itu usulan yang baik sih Bang Martin supaya kita bisa melangkah lebih oke ke depan, lebih tertata lagi. Oh iya Pak. Mungkin ini juga ya Pak tambahan lagi. Persiapan ini kan tadi lebih ke teknis ya Pak ya, seperti ajakan umat, terus pengakuan iman sikapnya seperti apa, sama apa tadi ya Pak? Yang pokoknya Bapak bilang yang lah, gitu, ya Pak. yang hening-hening tadi kan harus gimana, ada jeda seperti itu kan sebenarnya satu kali sosialisasi sebenarnya bisa cukup ya Pak ya. Maksudnya untuk seluruh majelis dan seluruh perangkat pelayan ibadah gitu Pak. Sebenarnya satu kali sosialisasi atau beberapa kali lah. Jadi nggak harus setiap minggu, itu harus diingatkan sih Pak sebenarnya. Oh. Cuman tadi saya tangkap persiapan ini lebih ke ini sih Pak tadi, menurut saya tuh setelah dengan diajakan ini kita lebih ke pemahaman kita, misalnya tema minggu ini apa, lagunya yang dipilih ini kenapa, mazmurnya ini kenapa. Seperti itu sih Pak maksud saya. Boleh juga tuh. Boleh juga tuh. Tadi setelah menerima undangan, mungkin mau menjelaskan ininya gitu Pak. Jadi kan kita sebagai pelayan nggak cuma sekadar istilahnya main musik doang gitu Pak. Jadi
sebelum pelayanan juga kita bisa ngerti, oh minggu ini temanya seperti ini, lagunya yang dipilih ini karena masih berhubungan dengan temanya, gitu sih Pak. Oke. Boleh tuh Bang, untuk yang, Iya, karena kan oke. memang akhirnya kita tiap minggu nih persiapannya, Iya benar Pak. sih konsepnya. Itu memang itu yang belum kepikiran di saya, tapi ini masukan yang bagus buat minggu depan nih, bisa nih di konsep kayak gini, karena memang kemarin itu kan baru, ini kita benar-benar nyontoh konsep yang saya sih baru kemarin tuh ngalamin di GKI Citra gitu. Saya pikir, wah kayaknya ini boleh nih kita praktekkan kayak gini. Nah, ada masukan seperti ini, ini lebih bagus lagi nih, bisa juga nih kita praktekkan gitu, bahwa kenapa tema kita begini, ya, lagunya ABCDFG, kenapa lagunya begini, kenapa susunannya begini, dan harapannya ketika lagu ini di bagian ini apa sih mix and match-nya, kenapa kata-katanya gini, itu oke juga sih Bang. Coba deh nanti minggu depan saya coba, kita coba upayakan untuk yang minggu depan bisa seperti itu sih. Gitu. Oke Pak, makasih Pak. Ya, makasih Bang Martin, soalnya mantap tuh. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Sam, sorry nih. Silakan. Sorry Denso udah Zoom yang lain, aku yang menggantikan. Saya setuju sama usulan dari Martin ya, terutama untuk yang latihan. Saya rasa sih kalau kita mau nunggu habit nggak habit ya Pak Sam, sorry banget. Tapi kayaknya khusus untuk penatua yang mimpin liturgi ya, mimpin liturgi, atau kalau MM-nya nggak bisa yang PIC atau segala macamnya untuk majelisnya, boleh nggak untuk yang mimpin liturgi saja itu latihan bareng pemusik, dan untuk MM yang menjalankan overhead-nya. Jadi yang menjalankannya itu dia harus ikutan gitu. Karena apa? Karena dia mimbar aja gitu, Ci. Iya, jadi bukan MM-nya yang misalnya yang operator kamera segala macam, ya nggak usah lah gitu. Kalau kita mau mulai ya mau mulai dari majelisnya yang untuk liturgis. Karena itu memang penting banget. Dari tempat-tempat lain itu ikut latihan seperti itu kan usul yang baik ya. Jadi jangan, oh ini udah satu kebaikan, kita udah ngumpul online nih gitu. Tapi kan realnya kita juga memang harus prakteknya gitu. Kalau untuk masalah Rabu terlalu padat misalnya, kayaknya kita latihan itu sebagian besar hari Sabtu. Kalau Rabu itu yang saya tahu cuma suara kemenangan ya gitu. Kayaknya kita harus mulai deh. Kalau misalnya mau nunggu ya nggak mulai gitu. Dan itu kan udah penting banget karena kita ngerasain gitu. Majelis itu kan liturgi itu juga bukannya diem dan yang pemandu yang nyanyi, kan kita harus nyanyi bersama-sama kayak gitu. Gitu aja sih. Dan MM itu penting banget untuk yang megang liturginya, yang menjalankan, operator yang menjalankan itu penting banget untuk ikut gabung sama kita kalau kita latihan. Oke. Ya, Siap. Thank you. Makasih Ci. Nanti coba kita ini nanti ya balik lagi sih memang Bapak Ibu. Intinya gini, apa ya? Aneh bahasanya. Intinya sih kita memang jalan tidak bisa terlalu kencang gitu. Memang ya banyak hal yang harus diperbaiki, betul. Saya yakin dan percaya. Gitu ya. Untuk menuju ke arah yang lebih baik, PR masih banyak. Tapi kalau dari saya sih gini, intinya langkah kecil yang kita lakukan ini ada baiknya kita coba apa ya? Kita memang step bertahap gitu ya. Progresnya apa? Memang habis dari sini habis dari kegiatan ini kita sudah bilang, oh ya mungkin ada kebutuhan terkait ini, ada kebutuhan terkait ini. Nah, ini kan memang progresnya udah ada. Cuman memang eksekusi kita itu ya boleh dibilang kalau kita jalan terlalu cepat ya nggak oke juga, jalan terlalu lambat ya nggak oke juga. Memang ini kita berproses. Intinya Bapak Ibu Saudari, kita berproses gitu ya. Kita berproses satu demi satu kita jalani. Supaya apa? Supaya memang di depan itu akan jadi lebih yang baik. Jangan istilahnya jangan sampai kejadian bahwa apa yang sudah kita lakukan ini karena kita pengen lebih kenceng, tentunya di belakang jadi habis gitu ya. Jadi memang kalau saya sih preferensinya lebih ke step by step. Memang ini satu persatu kita akan coba atur gitu ya. Minimal kita sebulan ini kita punya sebuah kegiatan yang kita jadi briefing kayak tadi. Kenapa lagunya di sini? Kenapa ini gini? Nah, mungkin kita bisa dicapai di bulan berikutnya, progres bulan berikutnya. Oh, di hari Sabtu bisa ada rekan PL yang hadir, rekan PIC PL yang hadir maupun juga dari
rekan yang bagian pegang PPT bisa hadir di situ ya. Nah, ini intinya kita sih Bapak Ibu Saudari kita ini berprogres gitu ya. Berprogres dengan boleh dibilang kita naikin anak tangannya satu. Ya. Terlalu cepat ya bukannya gimana. Kalau terlalu cepat ya kadang kita mabok juga gitu. Tapi kalau kita jalanin step by step kan kita sambil juga mematangkan nih. Oh ternyata model seperti ini ada yang harus ditambah kayak tadi usulan Bang Martin. Oh ini Pak gimana kalau kita juga bahas soal pemaknaan lagunya. Kenapa lagu A di sini, kenapa lagu B di sini. Nah ini kan juga sesuatu hal yang baik untuk kita lakukan di bulan depan. Nah mungkin kedepannya bisa PL bisa hadir misalkan di bulan ini kan bulan April mau ke Mei ya, bulan Juni lah katakanlah Mei ke Juni, Mei akhir atau Juni awal gitu ya, sudah bisa kita gimana kalau seperti ini. Nanti kan kita atur bagaimana latihannya hari apa. Nah berarti kan dari rekan-rekan pemandu dan pemusik juga menginfokan ke kami, mau latihannya hari apa jam berapa gitu supaya kita bisa hadir di sana gitu. Nah itu kan juga sebuah langkah yang memang step by step kita akan achieve. Mungkin saya boleh nanggapi Pak. Silakan Pak Yas. Sebetulnya wacana ini sudah cukup lama Pak. Dikeluhkan oleh pemusik dan pemandu. Jadi sebetulnya pengennya pemusik dan pemandu itu seperti ibadah. Jadi prosesnya itu kalau latihan. Seperti Suara Kemenangan itu kalau kita latihan itu Pak David jadi majelisnya. Dia akan baca dari awal tadi ini sampai habis terakhir. Kita paling 2 kali latihan itu cukup sebetulnya. Terserah kalau misalnya dari tim lain kan setelah PL-nya beres mereka bisa perdalam lagi nggak masalah. Tapi PL sebetulnya sih hanya datang 2 kali untuk mengulang itu cukup sih sebenarnya waktunya. Karena gini lebih bagus sih kalau ada gitu tadi usulan Bang Martin. Sebenarnya sih cukup lama ya ini pengen seperti itu. Cuman kan kita baru terrealisasi sekarang nih untuk hanya teknis, tapi untuk tadi kayak Bang Martin JR-nya atau pertemuan dengan keseluruhan itu sebaiknya sih bisa terwujud gitu Pak secepatnya, karena itu menjadi satu rangkaian ibadah yang contohnya begini, pada saat PL setelah itu tuh kadang pemusik masih nunggu aba-aba dari PL kadang gitu kan, masih nengok ini. Kadang kan habis Sparta nih misalnya, apa kan kadang masih belum siap. Tapi kalau sudah klik gitu kan enak tuh. Pokoknya nanti habis ini musik langsung bunyi, musik langsung main gitu. Kadang kita masih kasih kode gitu kan. Itu yang masih canggung kadang, masih telat. Seperti kasusnya kemarin yang waktu ini ya Maria waktu itu pas habis persembahan doksologi gitu kan, lupa gitu. Jadi akhirnya diingetin doksologi, baru ingat gitu, padahal udah hampir persembahan habis beres gitu. Nah ini kan karena tidak ada latihan yang bersama itu loh Pak, kayak gitu. Itu sih bagus Pak, kalau cepatnya direalisasikan. Itu aja Pak. Ya, makasih Pak Yas. Intinya sih kita berjalan step by step ya, Bapak Ibu Saudari. Dan memang sudah achievement-nya sudah kita gariskan apa yang akan kita capai gitu ya. Nah, memang ini jadi awal. Sekali lagi ini jadi awal. Dan kalau kita bicara awal, melangkah ke awal aja ini kan juga udah sebuah pencapaian buat kita. Ya, kalau kita bicara tindakan, langkah pertama itu sesuatu yang tidak mudah sebenarnya gitu ya. Kereta narik gerbong berapa gerbong ke belakang itu torsinya akan harus besar. Termasuk kayak gini boleh bilang ini jadi satu pencapaian yang udah cukup baik. Nah, tinggal bagaimana kita mengembangkannya. Nah, untuk kedepannya memang Bapak Ibu Saudari ya kita akan jalan bertahap supaya apa? Supaya ini jadi sebuah hal yang benar-benar bukan 1-2 kali dilakukan. Benar-benar ini jadi sebuah habit yang akhirnya continuous kita jalankan. Ya. Kita benar-benar karena goal kita ini kan sebenarnya akhirnya bukan membangun apa, tapi benar-benar membangun habit. Gitu. Membangun habit, membangun kebiasaan. Dan kalau membangun kebiasaan berarti memang butuh progres. Gitu ya. Ya timnas kita aja udah pakai
pemain naturalisasi gitu, belum bagus juga Piala Dunia, walaupun mainnya sudah bagus. Tapi ini hal yang memang harus kita boleh dibilang kita apresiasi. Langkah pertama adalah kita apresiasi dulu. Ini sudah jadi langkah pertama. Nah, langkah selanjutnya, nah itu nanti yang kita arahkan supaya apa, timingnya lebih tepat. Dan kalau dibilang membangun habit waktu yang lama, jelas. Asal kita konsisten melakukan, itu pasti akan terbangun. Gitu ya. Yang penting kita sudah berani komit, bahwa kita ini sudah berani komit untuk yang pertama, kita ada yang namanya briefing. Itu sudah jadi awal yang baik. Dan ketika ngelihat Bapak Ibu Saudari gabung aja, saya lihat, wih, ini lumayan nih, setara PRT gitu ya. Kita PRT jam 7 aja atau bincang saksaan, kadang orangnya cuma 21, kadang cuma di bawah itu. PRT terakhir bahkan kita di angka, saya ingat PRT yang lalu itu di angka di bawah 20. Dan ini 21 yang hadir. Wih, lumayan nih gitu ya. Sebuah hal yang sebenarnya oke. Nah, kalau kita bisa kayak gini, ini kan sebenarnya langkah pertama yang sudah cukup baik. Gitu. Karena kita apresiasi ini, dan yang kedua, ya what's next-nya ini yang akan kita kerjakan ke depan. Ya, saya pikir, ya untuk ke depan bisa kita mulai dulu dengan yang tadi, susunan liturgi, gitu ya. Kenapa lagu ini di sini, supaya apa, lebih memudahkan ini. Karena memang goal pertama adalah urusan teknis dulu nih, kita beresin. Ya. Baru habis setelah, ya kita pakai lagi kan, piramida itu ya, piramida Maslow. Teknis dulu kita beresin. Teknis udah oke, baru kita melangkah ke step berikutnya. Gitu ya. Kelamaan? Enggak juga. Kecepatan? Enggak juga. Karena apa? Sesuatu yang terlalu cepat atau terlalu lambat, itu nggak baik. Tapi kalau sesuatu yang kita progres ke depan, kita tahu arahnya mau kemana, bahwa arahnya adalah perbaikan kualitas di atasnya. Di mana perbaikan kualitas itu adalah yang pertama, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dua, kita mau untuk sama-sama hadir gitu ya, mempersiapkan diri. Dan yang ketiga, kita bisa deliver, dan itu benar-benar menjadi berkat. Pelayanan kita nggak cuma sekedar nyanyi dan bermain musik, atau bahkan kita jadi PL atau kita jadi PIC, tidak hanya sekedar melakukan tugas, tapi ini jadi sesuatu hal yang jadi fellowship. Bisa di beberapa gereja lain bahkan ada persekutuan sendiri, Bapak Ibu Saudara, untuk pemusik dan pemandu pujian gitu ya, ada persekutuan doanya. Itu kan goal yang nantinya bisa kita capai, nantinya. Tapi balik lagi, yang kita mau capai saat ini adalah apa? Hal teknis dulu, baru dari teknis kita bisa ke yang lain-lain. Jadi sih Bapak Ibu, menurut saya pikir ini sudah cukup gitu ya, apalagi teknisnya sudah kita paparkan bersama. Dan sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih atas masukan-masukan yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami, dan biarlah ini jadi langkah kita, jadi sebuah semangat kita ke depan untuk bersama-sama kita menata. Ya. Karena kalau nggak mungkin kita menata sendirian, ini butuh komitmen bersama, gitu ya. Ultraman, ilustrasi minggu, Ultraman bisa menang. Ya, lawan musuh, ya. Tapi dia nggak melakukan itu sendirian. Karena apa? Karena dia punya tim, ya. Ada tim guards atau tim apanya gitu ya, yang memberitahu. Bahkan di salah satu cerita ya yang saya angkat tadi, yang saya angkat episode setelahnya, bahkan yang setelah minggu kemarin, itu Ultraman bisa lupa. Ultraman lupa cara bertarung. Tapi dia punya support system yang mengingatkan cara dia bertarung. Ultraman aja nggak bisa kerja sendiri. Kalau kita bicara Batman, Superman, tim Avengers, DC Comics, itu jadi sebuah tanda bahwa kita nggak bisa melakukan semuanya sendirian. Kita butuh komitmen bersama. Nah, ini yang akan kita lakukan ke depan, dan kehadiran Bapak Ibu semua ini menjadi tanda bahwa kita semua berkomitmen untuk menghadirkan teknis. Ya, balik lagi, kita masih tataran bawah nih. Teknis peribadahan yang lebih baik. Bagaimana apa yang kita lakukan itu benar-benar menjadi berkat dalam hal teknis. Ketika teknis ini kita sudah baik, maka kita bisa melangkah ke langkah selanjutnya. Itu aja mungkin Bapak Ibu, dan juga sebelum menutup terkait teknis ini, Bapak Ibu bisa nanti nonton tayangan ulangnya di YouTube mungkin besok pagi atau besok sore, di uploadnya gitu ya, supaya kita bisa tahu, oh
ini kesepakatan kita begini, lagunya ini, bagian ini ada di sini, ada di sini, ada di sini. Itu aja paling dari saya, dan marilah kita menutup persiapan ini, Bapak Ibu Saudari, di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di kegiatan bahas liturgi ini, kami boleh bersama-sama memahami, bersama-sama benar-benar mengarahkan diri kami untuk mempersiapkan diri melayani Engkau di hari Minggu yang akan datang. Biarlah ya Tuhan, untuk persiapan kami, Engkau yang boleh semakin sempurnakan, Engkau yang boleh semakin mampukan, agar kami semua benar-benar mampu menjadi pelayan-Mu yang nyata, pelayan-Mu yang benar-benar mengerjakan semuanya sebagai respon atas anugerah-Mu ya Tuhan, yang memperlengkapi kehidupan kami. Jika sebentar kami akan kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing, melanjutkan aktivitas kami. Berkati ya Tuhan, agar apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami pikirkan dan katakan, segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat malam. Selamat istirahat. Pak. Pak. Terima kasih Pak. Selamat malam.